Halo, welcome back to Female Daily YouTube channel. Bersama dua racun, aku Gianda, Aku Acel. dan kali ini melihat kita berdua di penghujung tahun 2016, kira-kira mau ngapain, Cel? Jadi kita kali ini akan share produk-produk makeup yang kita suka banget dan yang kita pakai selama tahun 2016. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah lihat video sebelumnya soal FD Best of Beauty Awards, kurang lebih yang akan kita sampaikan hari ini adalah seperti itu. Nah, kemarin Kak Afi udah sempat bikin FD Best of Beauty Awards 2016 versi Afi Assegaf untuk kategori skincare. Dan karena untuk kategori makeup biasanya kita berdua yang menyampaikan, jadinya hari ini kita akan ngebahas kategori makeup. So, Kalau penasaran mau tahu apa aja produknya, keep on watching. Kategori pertama, Face Primer. Nah, untuk face primer yang menjadi favorit gue selama tahun 2016 adalah si Monistat Complete Care Chafing Relief Powder Gel. Jadi produk ini sebenarnya bukan face primer, ini produk untuk body care sebenarnya. Dipakainya tuh untuk di lipatan tubuh, khususnya sih untuk bayi gitu. Kalau misalnya pakai diaper kan biasanya lecet gitu, atau untuk orang gemuk yang di pahanya kan kalau jalan suka nempel itu juga suka lecet, jadi dipakai ini. Anyway, tapi di forum Female Daily sendiri produk ini tuh direkomendasiin untuk dijadiin face primer. Nah, setelah kayak 5 tahun ini heboh, gue baru mencobanya tahun ini. Dan emang bener sih, produk ini tuh bagus banget untuk dijadiin face primer karena dia benar-benar bisa nutup pori-pori yang ada di wajah. Selain itu, kalau pakai primer ini, makeup juga foundation gitu kayak lebih nempel, lebih smooth, lebih bagus aja pas dipakai. Dan untuk kontrol oilnya sih lumayan, tapi untuk kalau misalnya kulitnya super berminyak, kayaknya sih pakai produk ini kurang cukup, jadi kamu harus tambahin dengan produk-produk lainnya. Jadi so far aku udah coba semua primer yang ada, dari mulai yang high end sampai yang drugstore. Yang menurut aku paling bagus adalah si Monistat. kalau aku, primer yang menurut aku di sepanjang tahun 2016 ini terbaik, yang justru baru aku coba di akhir-akhir tahun 2016, itu adalah BK Backlight Priming Filter. Jadi primer ini adalah primer yang dikhususkan untuk kalian yang kulitnya normal to dry dan lebih suka hasil makeup yang glowing atau dewy. Nah, which is aku suka banget. Jadi primer ini tuh bener-bener kasih efek glowing walaupun udah ditumpuk sama foundation, abis itu di set lagi sama powder, tapi glowingnya tuh tetap ada dan gak hilang. Ngeblend foundationnya jadi lebih gampang, somehow di muka tuh lebih moisturizing juga. Pokoknya aku sepanjang tahun 2016 paling suka sama BK Primer Filter. Next, kategori selanjutnya adalah foundation. Nah, foundation yang gue suka selama tahun 2016, kebetulan ini juga baru dicoba beberapa bulan terakhir. Jadi kemarin tuh nyoba dulu sampelnya, terus suka, dan kemarin pas ke Malaysia akhirnya dibeli. Ini adalah NARS All Day Luminous Weightless Foundation. Jadi suka banget sama foundation ini karena dia itu bisa dibilang full cover, cuman dia nggak bikin muka kelihatan medok. Jadi dia itu sebenarnya sih kalau dipakai satu pump dia itu medium to full, tapi kalau ditambah layer kedua dia jadinya full. Cuman hasil akhirnya benar-benar dia nutupin imperfection di muka, tapi dia tetap ngasih lihat tekstur muka kita, tekstur kulit itu tetap kelihatan. Jadi kalau misalnya orang lihat sekilas tuh kayak nggak pakai foundation gitu. Terus dia tuh teksturnya ringan banget, itu sih yang bikin gue suka. Jadi benar-benar kelihatan bikin kulit bagus, cuman nggak menutupi banget. Kalau aku, foundation yang paling aku suka sepanjang tahun 2016 yang aku coba di tahun ini itu adalah Lancome Tang Miracle. Foundation ini itu hasilnya somehow tuh kalau di muka aku dan kalau di foto kayak di Photoshop. Jadi kelihatannya tuh muka tuh poreless, udah gitu kayak glowing banget. Karena ini finishnya lebih ke luminous gitu, dicampur sama BK Priming Filter itu pas banget kalau di foto atau buat kamera. Kayak sekarang aku lagi pakai primer BK tadi, terus foundationnya pakai Lancome ini.
Hasilnya menurut aku sih glowing banget, kulit aku kelihatan sehat banget, nyaris poreless. Pokoknya kalau aku lagi pakai foundation ini, aku biasanya selalu dapat pujian dari teman yang katanya muka aku kelihatan flawless banget gitu. Dan rasanya ringan banget, nggak kayak pakai foundation. Kadang-kadang aku suka lupa kalau aku lagi pakai foundation. Next, kategori ketiga yaitu Karakter. Nah kalau Ocha kebetulan nggak terlalu memakai korektor karena emang nggak ada yang butuh dikorek dari mukanya dia. Kalau aku karena dark circle aku parah banget. Kalian pasti udah sering lihat kalau aku lagi no makeup itu rasanya kayak aku sakit keras banget. Dan banyak yang suka nanya itu apa sih concealer atau korektornya, karena kalau di video kelihatannya ya under eye-nya ya flawless aja gitu. Jadi rahasianya adalah ini, aku selama tahun 2016 ini baru mencoba korektor dari Bobbi Brown yang dark peach. Aku tuh udah banyak banget coba korektor yang bisa mengkoreksi warna yang gelap banget di under eye aku. Aku udah coba LA Girl yang di rave sama semua orang, tapi somehow itu terlalu orange di aku. Dan aku udah mencoba orange korektor lainnya yang selalu terlihat sangat orange. Nah, aku ngerasa si Bobbi Brown Dark Peach ini tuh pas banget warnanya di under eye aku. Dia tuh nggak terlalu orange, bisa lumayan nyatu sama warna kulit aku. Tinggal ditambahin sedikit concealer yang warna lebih terang di atasnya, udah deh. Under eye aku berkurang jauh banget. Jadi ini adalah savior aku di tahun 2016, si Bobbi Brown karakter yang shade Dark Peach. kategori keempat adalah Concealer. Nah, kalau concealer ini udah gue pakai lebih dari 2015-an. Ini favorit banget karena dia itu dipakai sedikit aja udah bisa cover semua permasalahan yang ada di wajah. Jadi yang gue suka adalah ini adalah si Kit K Palette, yaitu Zero Kuma Concealer nomor 3. Nah kalau aku best concealer di tahun 2016 ini aku juga udah pernah review di FD Weekly Pick, yaitu Maybelline Fit Me Concealer yang nomor 20 shade Sensible. Nah ini juga salah satu rahasia dari under eye aku, karena under eye aku itu crease-nya parah banget. Nah mungkin kalian berharapnya aku akan menyebutkan NARS gitu ya, karena kan itu yang lagi hits banget di tahun 2016. Tapi somehow di muka aku, di under eye aku, NARS tuh nggak bisa. Cuman ini yang bisa aku pakai tanpa creasing, karena emang aku punya deep lines yang benar-benar rentan untuk creasing. Dan pakai Maybelline Fit Me Concealer ini aku nggak crease sama sekali, blendnya gampang banget. Mau pakai jari, mau pakai beauty blender, itu hasilnya pasti seamless. Jadi aku cinta banget sama Maybelline Fit Me Concealer. Kategori kelima yaitu Powder. Nah, karena menurut kita kalau powder tuh rasanya terlalu luas, jadi kita breakdown lagi ya powdernya. Cuman kalau di kategori FD Best of Beauty Awards sih cuman ada satu pilihan, yaitu powder. Cuman kalau kita pengen bagi jadi loose powder, compact powder, sama finishing powder. Untuk loose powder yang paling gue suka selama tahun 2016 ini juga lumayan baru launching, dan ini dari lokal, yaitu Urban Fix Loose Powder yang natural. Sukanya karena si loose powder ini dia walaupun warnanya natural tapi bisa cukup masuk ke semua skin tone. Terus dia itu bisa dipakai untuk set bedak juga, atau dipakai untuk baking under eye atau buat di contouring. Jadi itu sih kenapa gue sukanya. Sama dia itu lumayan untuk dipakein tebal ke muka biar buat nahan makeup seharian, tapi dia nggak bikin wajah kelihatan cakey. Udah gitu dia wanginya lumayan enak sih menurut gue, dan dia terasa ringan di wajah. Kalau aku mau curang sedikit, karena sejujurnya ini powder bukan aku pertama kali cobain di tahun 2016. Aku udah pakai ini dari beberapa tahun sebelumnya. Cuma sepanjang tahun 2016 ini aku lumayan banyak nyobain powder, dan ujung-ujungnya aku selalu kembali ke sini, yaitu Chanel Powder Universal Libre. Nggak tahu bener atau enggak. Aku tuh udah tahun ini aku nyobain Laura Mercier, nyobain NARS, nyobain pokoknya powder-powder yang di rave juga di YouTube atau di beauty reviewnya Female Daily. Cuman
Untuk klien terutama ini tuh aku ngerasanya paling oke karena aku tuh mau tumpuk segimanapun powdernya itu nggak akan bikin cakey sama sekali, nggak terlalu ngerubah warna foundation walaupun sebenarnya dia ada warnanya. Terus untuk baking juga hasilnya smooth banget, kalau dipegang tuh muka rasanya halus banget, jadi aku tetap cinta banget sama Chanel ini. Aku tahu ini harganya emang mahal, nggak murah, tapi trust me, this is super worth it karena aku pakai ini bisa sampai batas kadaluarsa aja tuh belum tentu habis gitu, jadi emang isinya banyak banget. Nah kalau aku untuk compact powder yang aku suka itu dari Drugstore, namanya itu Maybelline Fit Me Matte Poreless Press Powder. Jadi aku suka dengan bedak ini karena dia itu lumayan memberikan coverage ke wajah tanpa bikin wajah kelihatannya cakey. Terus dia juga ringan dipakainya di wajah, sama sekarang kan karena udah available di Indonesia jadinya gampang untuk dibeli dimanapun gitu. Dan pilihan warnanya cukup luas, jadi untuk yang light sampai yang dark juga ada. Tapi gitu menurut aku sih ini powdernya oke banget untuk nahan oil ya, lumayan sih. Tapi yang kalau super oily ya mungkin butuh diberikan layer tebal dari loose powder dan juga ditambahin sama si press powder ini. Selanjutnya untuk compact powder dari aku lagi suka banget sama Cargo HD. Sebenarnya aku udah nyobain lama yang Cargo Blu-ray, terus aku nggak tahu apakah ini cuma packaging baru atau gimana, cuman namanya berubah dan aku baru cobain yang ini tahun 2016. Aku suka banget sama Cargo. Kenapa? Karena biasanya kalau press powder itu resultnya tend to that matte gitu. Nah kalau si Cargo HD ini dan Cargo Blu-ray itu hasilnya menurut aku HD banget, kamera friendly banget, jadi kalau di kamera tuh hasilnya bagus banget. Dan kalaupun misalnya aku lagi males pakai foundation, aku cuman pakai concealer dan pakai ini aja tuh coveragenya udah bagus banget tanpa bikin muka aku kelihatan cakey atau bedakan. Jadi aku suka banget sama Cargo Blu-ray. Nah untuk finishing powder kebetulan aku dan Genda sama, cuma beda warna. Jadi produk finishing powder favorit kita selama 2016 adalah ini Hourglass Ambient Lighting Powder. Kan si Ambient Lighting Powder ini banyak banget warnanya, kalau nggak salah ada 7 atau 8 warna. Cuma so far yang paling gue suka adalah si Diffuse Light, which is warnanya agak kuning kayak gini. Ini tuh bikin apa ya kalau dipakai, ini which is sekarang gue lagi pakai sih sekarang ini, bikin muka kayaknya glowing, terus kayak kalau di foto tuh kayak di Photoshop entah gimana, pokoknya dia bikin muka tuh kelihatannya mulus banget. Itu sih yang gue suka. Ini adalah si Diffuse Light dan dia juga lumayan buat correcting merah sedikit di muka. Kalau aku sukanya yang warna Mood Light, which is kelihatannya di sini agak pink, tapi pas dipakai enggak sama sekali, tapi dia somehow punya efek brightening di muka yang bagus banget menurut gue. Jadi kalau misalnya muka dipakein ini atau enggak tuh bisa beda banget hasilnya di foto atau di video. Kebetulan hari ini aku lagi lupa pakai jadi tadi nggak pakai ini, cuman selalu dapat komplimen dari orang setiap aku pakai ini, dibilang mukanya glowing, dibilang mukanya bercahaya, cerahan atau apalah, itu semua karena si Hourglass. Kita tahu ini nggak murah sama sekali, murah, cuman ini worth it banget. Worth it sih. Dan ini kan kita pakainya cuma sedikit ya, cuma dust off sedikit dong di muka. Jadi ini tuh kayak bakalan awet banget, kayak setahun kamu pakai terus-terusan tuh pasti masih nyisa lah istilahnya gitu. Jadi really worth the price to purchase, to splurge. So we really recommended this product. Kategori ke-6 selanjutnya adalah Blush on. Nah kalau misalnya blush on kan yang umumnya adalah powder blush. Jadi yang kita akan sebut adalah powder blush aja. Nah untuk favorit gue selama 2016 adalah ini Wardah Blush On. Di sini cuma sebutannya Wardah Blush On B. Jadi ini warnanya terracotta, gue suka banget. Which is yang lagi gue pakai sekarang blush onnya. Dia itu pigmented banget. Gue agak-agak. Jadi kemarin ini dapat blush on ini terus saya mikir kayaknya kurang pigmented kalau brand lokal, minta dicetak dulu. Cuman kemarin karena lagi nggak ada
kebetulan nggak bawa rain case ke kantor, cuma butuh makeup, adanya ini doang, akhirnya nyoba dan ternyata ini pigmented banget, terus warnanya awet, dan yang si blush on yang on B ini ternyata emang bagus banget warnanya yang terakota. Jadi untuk menurut gue sih dipakai untuk skin tone yang light dan yang dark juga ini tuh cocok gitu. Terus sama dia nggak gampang pudar di wajah, jadi dipakai 4 jam 5 jam jadi tetap masih ada di muka. Oke, next, kalau aku sebenarnya punya blush on ini udah dari tahun lalu kali ya, atau beberapa tahun yang lalu. Cuman baru suka banget sama blush on ini dan terus-terusan pakai ini ke klien-klien aku. Skin tone-nya apapun aku hajar pakai ini. Karena aku baru sadar kalau blush on ini tuh bener-bener cocok di hampir semua skin tone. Jadi ini adalah MAC Melba. Warnanya itu perpaduan antara pink, coral, sama coklat juga. Ini soft banget, nggak bikin muka kelihatan kayak digamparin gitu. Bener-bener apa ya, di kulit hampir semua skin tone itu masuk warnanya. Terus semua skin type pun, karena ini benar-benar super matte, jadi nggak ada shimmernya sama sekali. Terus ini efeknya tuh jadi seger banget, jadi kayak natural blush aja gitu, which is aku suka banget, apalagi untuk kalau bikin igari-igari gitu yang sampai bawah situ. Ini bagus banget. Kategori selanjutnya bronzer. I like the way you know that I like how you look. Nah, kalau favorit bronzer gue sama 2016 adalah kebetulan adanya di palet kemarin ini, karena ini baru launching dari Benefit, yaitu yang gue suka adalah si Hoola bronzer. Nah, kenapa suka banget sama bronzer ini? Soalnya dia warnanya tuh pas gitu untuk skin tone gue yang agak light. Jadi dia warnanya nggak terlalu merah, nggak terlalu ke bronze atau terlalu kecoklatan. Jadi benar-benar pas dipakai tuh benar-benar give me a sun kiss look. Jadi suka banget. Sama dia dipakai sedikit aja juga warnanya udah kelihatan dari muka. Kalau aku sejujurnya bronzer favorit sepanjang masa aku adalah NARS Laguna. Cuman sampai akhirnya aku mencoba ini adalah Too Faced Chocolate Soleil. Ini tuh aku baru banget coba beberapa minggu yang lalu, terus langsung jatuh cinta di pemakaian pertama. Menurut aku warna Too Faced Chocolate Soleil ini pas banget di skin tone aku, either sebagai bronzer atau sebagai contouring. Jadi ini tuh bener-bener aku bisa pakai untuk dua-duanya gitu. Kalau untuk contour aku tinggal kasih lebih heavy sedikit di bagian-bagian yang mau aku contour, sedangkan kalau untuk bronzing aku tinggal dash-dash aja di seluruh muka, dan ini benar-benar kasih efek sun kiss glow gitu, which is aku suka banget. Kulit aku rasanya jadi seksi banget setelah pakai ini, dan ini wangi banget. Dan ini bisa dimakan. Oh ya, Swear manis. Gue pernah nyoba. Terus yang bedanya lagi ini sama NARS, waktu itu aku kaget karena aku cuman ambil ini sedikit banget, tapi ternyata pigmentasinya oke banget, tapi gampang di blendnya. Kalau NARS kan harus berulang-ulang di build up baru bisa kelihatan. Kalau ini cukup sedikit aja itu udah oke banget. Abis dari bronzer, sekarang kita ngomongin Contouring. Nah, kalau contouring palet favorit gue selama tahun ini adalah si Kat Von D Shade and Light. Nah, sukanya itu karena dia ada warnanya tuh kayak gini. Kayak ini tuh warnanya agak peach yang bisa dijadiin highlighter untuk skin tone gue. Terus ada yang warna kuning banana untuk under eye kali, untuk brightening. Sama kalau ini warna peach mungkin untuk yang skin tone-nya lebih deep. Nah, sedangkan untuk warna konturnya ini gue bisa pakai tiga-tiganya. Kalau gue lagi mau yang heavy contouring banget kayak drag queen, gue bisa pakai ini. Cuma kalau lagi yang mau soft natural tuh bisa pakai dua warna ini. Dan semua warnanya tuh pigmented banget dan mudah dibaur, dan dia nggak powdery. Jadi untuk harganya emang agak mahal sih, cuman menurut gue sih worth it untuk dibeli sih. Terus apalagi sekarang dia udah ada yang bisa di refill, jadi lebih enak dibandingin yang ini sebenarnya. Kalau aku justru beli contour palette ini itu gara-gara dia menang di Best of Beauty Awards 2015. Terus aku jadi penasaran, tahun 2016 ini aku beli si Anastasia Beverly Hills Contour Kit. Aku suka banget
pakai ini untuk klien-klien aku, bisa dilihat kalau udah ada yang heat pan. Nah ini sama seperti Kat Von D, kita juga selain dapat contouring, kita juga dapat highlighternya, which is aku lumayan kepake untuk aku. Cuman di 3 warna kontur ini tuh bener-bener kepake banget buat aku. Jadi ada yang aku pakai untuk bagian-bagian tertentu, yang tengah ini aku pakai khusus di area hidung karena warnanya paling pas, nggak terlalu orange, nggak terlalu muddy, pokoknya pas banget. Terus yang 2 ini aku suka mix berdua, makanya dia masih awet karena aku pakainya mix gitu dua-duanya. Dan itu bikin kontur tuh nggak yang heavy banget, tapi kalau di build bisa jadi heavy gitu. Tapi walaupun bisa di build sampai jadi heavy, tapi ini blendable banget, jadi nggak bikin kayak konturnya tuh garis gitu. Jadi hasilnya bisa tetap natural. Kalau udah ngomongin contouring, berarti selanjutnya kita ngomongin Highlighter. sebenarnya selama ini kalau untuk highlighter yang paling gue suka adalah si The Balm Mary Lou. Sama gue pun demikian. Itu highlighter yang paling disuka, cuman itu udah makainya lama banget, jadi mulai berasa bosan. Nah kebetulan awal bulan ini kalau nggak salah ya, BK tuh baru masuk ke Indonesia, akhirnya gue mencoba. Nah kalau BK highlighter sendiri kan dia lumayan banyak, cuman yang paling gue suka adalah satu, yaitu si BK Shimmering Skin Perfector yang press, Which is aku juga, jadi reviewnya kita barengan aja ya. ya. Lo kenapa suka banget ini? Oke, pertama ngomongin yang shade-nya dulu kali ya. Jadi kalau si shade-nya ini juga lumayan banyak, tapi yang paling gue suka adalah si Champagne Pop. Sukanya karena dia dipakai sedikit aja tuh udah keluar, dan dia tuh cocok untuk semua skin tone. Jadi dibandingin skin perfector yang lain, dia tuh yang paling pigmented. Cuman kalau mau dibikin highlight yang agak soft ya bisa, mau dibikin yang kerang juga bisa, tergantung tools yang dipakai apa. Kalau gue justru sukanya ya karena ini lebih subtle daripada The Balm Mary Lou. Karena kalau The Balm Mary Lou kan warnanya agak lebih light, light gitu kan. Kalau ini tuh dipakai di skin tone aku, ini tuh jadinya subtle banget, kayak nggak kelihatan garis lurus, bener-bener kayak blend banget, kayak satu muka tuh jadi ikut glowing kalau pakai ini. Dan yang paling aku suka warnanya sih, warnanya pas banget menurut aku karena untuk skin tone orang Indonesia. Karena dia warnanya ke gold, ke peach, ke champagne juga, which is sesuai namanya, jadi lebih suitable untuk semua skin tone. Sedangkan kalau Mary Lou kan lebih ke pale gold gitu, jadi ya emang agak untuk kulit yang lebih somehow di beberapa kulit terlalu harsh. Nah, karena kategorinya ternyata banyak banget, produk yang harus direview juga banyak banget, jadi kita memutuskan untuk membagi video ini jadi 2 part kali ya. Untuk yang part ini khusus untuk ngebahas semua produk wajah, jadi dari kayak tadi primer, foundation, concealer, dan yang lain-lainnya. Dan untuk selanjutnya di part 2 kita akan ngebahas produk-produk untuk mata dan bibir favorit kita. Biasanya kalau kita bikin top produk segala macam tuh pasti ada yang komen, kok ini nggak masuk, kok itu nggak masuk. Nah jadi kalau ada produk kalian yang kalian suka terus nggak di-mention di sini, bukan berarti produknya nggak bagus, bukan berarti produknya jelek, cuman memang itu kurang, either kita belum coba atau kurang mengenai kita. Oke, jadi itu aja produk-produk terbaik 2016 khusus untuk face, complexion yang kita suka. Semoga lumayan membantu memberi gambaran kira-kira produk apa yang harus dibeli di tahun 2017 nanti. Iya, di tahun 2017 nanti ya. Dan kalau kalian belum isi survei Best of Beauty Awards Female Lily yang ke 2016, kamu bisa isi juga kalau kamu ngerasa apaan tuh salah semua yang dia sebutin, menurut gue nggak bagus. Kamu bisa menentukan sendiri produk terbaik 2016 versi kamu di awards.femaledaily.com. Nantinya ada 10 hadiah untuk pemenang isi survei. Nah kalau mau tahu cara ngisi surveinya atau gimana cara menangin hadiahnya dan hadiahnya apa, silahkan nonton di Female Daily Best of Beauty Awards 2016. Videonya nanti akan ada nongol di sini. Silahkan diklik dan ditonton aja. Oke, jadi segitu aja FD Best of Beauty Awards makeup kategori versi Gianda dan Ochel part 1 yang isinya complexion.
Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu part 2 yang isinya eyes and lip product. So, thank you for watching. Bye. A familiar mystery, so dark, so sweet, always takes me down so deep. You say